Salve, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Sahabat misioner dimanapun kalian berada saat ini, jumpa kembali dengan Bunda Meski dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 12 Maret 2024. Masih kita berada dalam pekan Prapaskah keempat. Baik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan iman kami, agar kami bisa belajar untuk bersabar dalam menghadapi setiap situasi yang tidak menyenangkan. Hari ini kami juga mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu di sana, dan karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, bersabar membutuhkan energi, dan energi itu jangan disalurkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, bersabar sambil menggunakan energi atau tenaga kita demi kebaikan akan mendatangkan berkat bagi kita. Hari ini kita belajar bersama, kita mendengar kisah seorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Ia hanya berbaring di serambi dekat kolam. Menurut kepercayaan orang Yahudi bahwa kalau air dalam kolam itu mulai goncang, maka orang sakit harus dimasukkan ke dalam kolam dan mereka akan disembuhkan. Kasihan sekali kan bahwa tidak ada orang yang datang menolong orang sakit itu untuk memasukkan dia ke dalam kolam. Nah, Yesus merasa sangat prihatin dengan keadaannya. Keluar dari rasa prihatin, Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Yesus dengan "Ya."
Tetapi apa yang kita dengar bersama di Injil hari ini bahwa dia malah ungkapkan kerinduannya untuk sembuh dengan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Katanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku berjalan menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada rasa kecewa karena dia coba cepat-cepat pergi, tahu-tahu sudah ada yang mendahului dia. Nah, anak-anak, lewat cerita ini juga terungkap kerinduan yang sangat tinggi bahwa dia sungguh mau disembuhkan, tetapi tidak ada yang membantunya. Kini tiba saatnya untuk disembuhkan. Sumber hidup itu sendiri berdiri di sampingnya. Kesabaran dalam menderita selama 38 tahun kini mendatangkan berkat baginya. Kini buah kesabaran itu terjadi atasnya karena Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah dia. Penyembuhannya tidak melalui proses penceburan dalam air, tetapi hanya lewat kata-kata yang penuh kuasa. Perbuatan Yesus ini mengingatkan kita akan peran Yesus sebagai air hidup. Anak-anak, barang siapa meminum air hidup yang diberikan oleh Tuhan, dia akan mengalami kehidupan abadi. Sahabat misioner, kolam yang bergoncang menurut kepercayaan orang Yahudi adalah tanda kehadiran Tuhan yang mendatangkan berkat. Kini kehadiran Tuhan yang diwakili oleh Yesus Kristus sendiri sungguh dirasakan oleh orang sakit tadi. Yesus hadir membawa kesembuhan, satu berkat yang sangat luar biasa bagi orang itu. Yesus juga mengingatkan orang yang sudah disembuhkan itu supaya jangan berdosa lagi. Maksud dari pengertian atau peringatan Yesus ini adalah bahwa agar orang yang disembuhkan itu harus hidup sehat jiwa raga. Raganya sudah disembuhkan dari sakit penyakit, Yesus mengharapkan agar jiwanya juga harus sehat. Kita masih berada dalam masa puasa. Kira-kira apa pesan Injil hari ini untuk kita? Untuk kita melaksanakannya selama bulan puasa ini. Bunda mau mengajak kita bersama untuk merenungkan dalam masa puasa ini, apakah saya akan berusaha untuk lebih sabar lagi dalam menjalankan apa yang saya alami, baik sakit atau menanggapi sikap-sikap orang lain yang kadang menyakitkan saya. Apakah kita bisa melakukan hal ini? Apakah juga saya harus meningkatkan kesadaran dan ketaatan saya dalam menjalankan perintah Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang harus Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, apakah saya sanggup untuk menjalankan? Kita harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran ini bahwa kita harus berusaha juga untuk bisa taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, untuk itu kita harus bisa membarui diri kita dari kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat kita yang lama, yang tidak baik, yang salah di hadapan Tuhan. Sebab kesabaran dan ketaatan selalu akan mendatangkan berkat bagi kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.